Uh, Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf sebelumnya saya kan tinggalnya di Surabaya. Sekarang masih hujan dengan lebat sehingga tadi sempat terkendala untuk masuk Zoom ini. Gitu. Adapun judul yang saya ambil yaitu guru profesional di era Society 5.0. Gitu. Oke, langsung next. Adapun yang melatar belakangi materi saya ini sesuai dengan tema kita di Hari Guru. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada kita semua. Ya, guru menurut Bahasa Indonesia KBBI, guru adalah orang yang kerjanya sebagai pengajar. Hal tersebut, halo, dengar suara saya? Oke, saya lanjut. Jadi guru di sini tidak hanya sebagai pengajar, tetapi mengalami sebuah perubahan, yaitu guru mendidik gitu. Dan sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2000 menyatakan bahwa kedudukan guru itu adalah sebagai tenaga profesional, di mana guru ini setara dengan dokter, dan dokter di sini juga tenaga profesional. Jadi tenaga profesional tidak hanya guru tapi juga dosen juga. Pada PP nomor 19 tahun 2000 ayat 28 tentang standar nasional pendidikan, terdapat 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Di antaranya ada pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Next. Ya, guru profesional. Guru profesional itu banyak tuntutannya dan tantangannya. Ya, seseorang yang dikatakan guru profesional adalah yang memiliki pendidikan keguruan yang memadai dan memiliki kompetensi serta keterampilan di bidang pendidikan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ada 4 komponen atau kompetensi yang harus dimiliki seorang guru profesional. Ada pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Next. Ya, ini saya akan menjelaskan terkait dengan kompetensi pedagogik, di mana pedagogik itu artinya adalah anak, sedangkan egogo adalah mengantar atau membimbing, sehingga menurut etimologis pedagogik adalah membimbing anak, yaitu artinya kita sebagai guru itu mendidik siswa kita. Sedangkan menurut standar pendidikan pasal 28, pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didiknya, mulai dari merancang RPP seperti yang sudah dijelaskan pemateri-pemateri sebelumnya, gitu. Terus bagaimana pelaksanaan pembelajarannya, terus bagaimana mengembangkan perangkat pembelajarannya, mengembangkan peserta didiknya untuk aktualisasi di berbagai potensi yang dimiliki oleh siswa. Sedangkan menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007, kompetensi pedagogik yang pertama yaitu menguasai karakteristik peserta didiknya. Jadi seorang guru itu harus dan mampu mengetahui atau menguasai karakter dari peserta didiknya, baik itu dari aspek fisik, moral, kultural, emosional, dan intelektual. Serta yang kedua yaitu adalah menguasai teori-teori belajar dan prinsip-prinsip belajar. Dan ini sudah kita ketika menjadi seorang guru pasti mempelajari belajar dan pembelajaran. Gitu. Terus yang ketiga adalah mampu mengembangkan kurikulum yang ada, disesuaikan dengan kondisi dan lokasi siswa atau lebih kontekstual, dan pembelajarannya yaitu mendidik. Jadi seorang guru tidak hanya mengajar, tapi dia mendidik dan memotivasi siswanya. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pada saat ini kita semua mengalami pandemi COVID-19, di mana pembelajaran ini tidak dilakukan secara tatap muka, tetapi
pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, sehingga menuntut guru untuk memanfaatkan teknologi dan komunikasi, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Dan nomor 6, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Jadi guru mampu merancang pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi ataupun bakat dari peserta didiknya. Yang ketujuh, dapat berkomunikasi secara efektif, empatik, dan sopan santun dengan peserta didik. Nomor 7 di sini adalah maksudnya adalah seperti yang dikatakan pemateri sebelum saya, yaitu memanusiakan manusia. Jadi pada pendidikan saat ini peserta didik apa itu namanya tidak boleh dibully, begitu nggih. Terus kedelapan, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Di sini guru harus mampu membuat evaluasi atau tes atau soal yang berkemampuan tinggi atau yang terkenal dengan HOT. Itu. Dan 9, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi, serta 10 adalah melakukan tindakan refleksif. Dan kompetensi pedagogik ini nanti akan mengacu pada penelitian tindakan PH. Gitu. Terus next, kompetensi kedua yang harus dimiliki oleh guru profesional menurut standar pendidikan nasional pasal 28, yaitu kemampuan yang mencakup kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didiknya dan berakhlak mulia. Itu. Sedangkan menurut Permen nomor 16 tahun 2007 mampu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Dan guru mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, serta teladan bagi peserta didik dan masyarakatnya. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Nomor 4, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi guru, serta percaya diri dan menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Jadi di sini guru memberikan contoh yang baik atau menjadi suri teladan untuk siswa-siswanya. Begitu. Next, kompetensi yang ketiga. Halo? Next, PowerPoint-nya ya. Potensi yang ketiga yaitu kepribadian, yaitu kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam dan memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar pendidikan nasional. Di sini kompetensi kepribadian guru mampu atau mau untuk melakukan pembelajaran terus sepanjang hidupnya melalui workshop, melalui kursus, dan yang lainnya. Sedangkan menurut Permen 16 tahun 2007, guru harus menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. Dan guru menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampuhnya dan mengembangkan materi pembelajaran yang diampuhnya secara kreatif. Jadi guru memiliki kewenangan untuk mengembangkan materi-materinya sesuai dengan karakter dari siswanya dan sesuai dengan lokasi ataupun kondisi yang ada di lingkungan sekitar siswa, sehingga siswa itu mampu belajar bermakna, melakukan pembelajaran yang bermakna, begitu. Dan yang keempat adalah mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang kelima adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa guru mampu menggunakan teknologi seperti HP untuk pembelajarannya. Seperti saat ini, karena di sini sedang hujan deras, sehingga saya tidak berani untuk membuka laptop, sehingga saya memanfaatkan
HP ini untuk berkomunikasi dan melakukan pembelajaran sesuai dengan yang ada. Dan yang kelima adalah, oke, next, lanjut. Oke, kompetensi sosial atau kompetensi yang keempat yaitu adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi secara lisan, tulisan maupun isyarat. Komunikasi berfungsi secara fungsional dan bergaul secara efektif dengan peserta didik dan sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua, siswa, serta masyarakat sekitar, di mana kompetensi sosial ini lebih ke memanusiakan manusia. Dan menurut Permendiknas 16 tahun 2007, kompetensi sosial yaitu bersikap inklusif dan bertindak objektif serta tidak diskriminatif. Jadi seorang guru tidak boleh membeda-bedakan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Guru harus bersikap netral dan guru mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun serta dapat beradaptasi dengan warga sekitar, khususnya tenaga kependidikan, dan mampu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri. Biasanya untuk guru ada kelompok MGMT ataupun KKG gitu. Next. Ya, peran guru di era society 4.0 ya. Bisa dipersingkat, Bu? Oke, ya. Saya langsung saja. Jadi untuk menjadi guru profesional itu memang bisa lulusan S1 kependidikan ataupun non kependidikan, terus kemudian melakukan sekolah lagi yaitu di PPG atau pendidikan profesi guru. Ketika lulus menjadi PPG baru guru tersebut mendapatkan sertifikat pendidik dan menjadi guru profesional dengan memiliki berbagai kompetensi yang sudah saya jelaskan tadi. Dia juga harus memiliki kreativitas, inovasi, dan mampu bekerja sama dengan teman profesinya. Next. Nah, jadi untuk guru itu memang harus dapat to describe, to explain, to illustrate, to demonstrate, dan yang paling terakhir adalah to inspire. Di antara semuanya, yang paling penting itu adalah to inspire, di mana guru itu mampu menginspirasi siswanya untuk menjadi seseorang yang bermanfaat. Gitu. Oke, next. Ketika di dalam PPG untuk tahun ini, PPG di sini dilaksanakan tahun 2020 dilaksanakan secara daring, dan adapun penilaian UKIN, jadi penilaiannya yang berbeda dari tahun sebelumnya ini, guru ada penilaian terkait dengan portofolio, dan di mana portofolio tersebut guru jadi guru dituntut untuk rajin menulis dalam bentuk penelitian seperti artikel yang ada di jurnal. Itu juga guru dituntut untuk menulis sebuah buku untuk bahan ajaran yang diajarkan oleh untuk siswanya. Dan guru juga dituntut untuk mengikuti webinar seperti saat ini. Ini mengikuti webinar ini juga mendapatkan KUM, serta guru mampu bekerja sama melalui kelompok belajarnya. Di antaranya kalau guru SD itu ada KKG, kalau guru SMP SMA ada MGMT. Dan yang paling terakhir, guru mampu membuat sebuah penelitian, yaitu penelitian tindakan kelas untuk refleksi pembelajarannya, sehingga pembelajarannya itu menjadikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Okay, next. Dan ini adalah tantangan untuk kita semua di era Society 5.0, di mana guru dituntut untuk melek teknologi. Dulu guru, mungkin ada beberapa guru yang belum melek teknologi. Kalau saat ini, saat pandemi, semua guru itu dituntut untuk melek teknologi dengan menggunakan HP ataupun laptop
laptop untuk pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Dan pada saat ini juga guru dituntut untuk berkarakter sehingga siswanya itu yang dimunculkan adalah juga siswa yang berkarakter. Dan yang paling terakhir adalah merdeka belajar, di mana belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja siswa dapat melakukan pembelajaran dari berbagai sumber belajar. Oke, next. Nah, pada saat ini semua pembelajaran e-learning ya, di mana kita dapat memperoleh sumber belajar atau belajarnya itu di mana saja dan kapan saja, sehingga bukan pendidikan yang di bawah dunia, tapi dunia yang pendidikan dapat mendunia seperti itu. Oke, next. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah selesai.